teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya ya untuk swing pendek atau swing mingguan di periode tanggal 24 November sampai 28 November 2025. Dan ya sebenarnya ini penggunaan kata swing sendiri ini jadi sedikit agak bias ya karena kalau swing biasanya yang sudah masuk di mindset adalah periode time frame yang lebih panjang ya. Sedangkan saya sih pribadi lebih ke pendek ya. Bahkan rata-rata itu 1-2 minggu aja saya hold sahamnya gitu ya teman-teman rata-rata. Jadi makanya saya hanya sharingnya di sini saham yang menurut saya menarik dan ini periode time frame-nya pendek. Again saya sampaikan pendek. Jadi ya teman-teman wajib untuk melakukan analisa ulang, ya pahami kenapa sih beli, kenapa sih jual. Jadi makanya saya buat dalam bentuk video supaya teman-teman punya point of view juga yang saya lihat gitu ya. Mengerti dari sisi point of view saya, maksud saya gitu. Dan disclaimer kalau trading saham itu punya resiko ya teman-teman. Nggak ada saham yang saya sampaikan menarik, nggak ada yang semuanya pasti naik, itu nggak ada. Jadi ya biasanya selalu ada elemen-elemen surprise lah kalau di saham ya. Jadi makanya kita stick to the plan aja. Kita buat trading plan sebelum kita entry dan ya kita berpegang sama itu aja gitu ya. Biasanya saya seperti itu dan untuk tanggal 17 sampai 21 atau di minggu lalu ini dari 3 saham ya 2 nih harusnya hijau, si Arko sama ASGR. Arko ini teman-teman saya cuman pendek ya, masih sama nggak bisa hold barang, nggak kuat ya nge-hold barang lama, tapi ini price actionnya masih oke. Main ini merah. Jadi nanti saya jelasin, saya review juga ya, saya coba gentle review saham yang kemarin saya mention gitu ya. Dan untuk tanggal 24 sampai 28 November saya punya 3 saham yaitu BRMS, IMPC, dan SCMA. Sebenarnya SCMA ini sudah saya mention di tanggal saya lupa ya. Awal November. Ini saya ingat kok saya mention. Cuman waktu itu saya bilang area stop lossnya 354 dan saya pribadi juga udah keluar dari SCMA dan ini baru ngelihat SCMA ini bagus lagi. Nanti saya harap teman-teman nonton konten saya sampai habis supaya teman-teman bisa punya point of view ya yang tadi saya sampaikan. Jadi nggak hanya ngelihat sahamnya terus main beli gitu ya, nggak main analisa. Jadi ya saya harap teman-teman mengerti itu gitu ya. Jadi di minggu lalu nih saya mention beberapa saham itu ASGR ya dari tele kali ya karena postingannya terpisah dari Discord kali ya. Nah, ini di Discord ini buat teman-teman yang sudah join di YouTube membership, by the way akan bisa selama akun Discordnya disinkronize dengan akun YouTube yang sudah join membership. Nanti teman-teman akan otomatis masuk ke channel saya ya di Discord dan di sini ada fasilitas 2 channel satu arah. Yang pertama ini watchlist day trade sama yang kedua ini untuk swing trade. Nah, di swing trade ini ya tanggal 16 saya mention Arko main dan juga di sebelumnya itu ASGR. Oke, ASGR ini saya mention duluan ya waktu itu ya. Jadi ASGR, Arko sama main yang tadi saya mention. Dan terus gimana? Si ASGR kan tanggal 12 saya mention di sini dia sempat merah, ini sudah mulai hijau dan ini resist purchase seperti yang saya buat trade plan yang saya buat waktu itu karena alasannya kenapa ASGR ya kan ini sahamnya sebenarnya secara likuiditas agak cenderung kurang ya karena saham-saham lain saya ngelihat udah mulai melesu gitu ya, tapi kalau nggak salah di hari-hari itu yang satu-satunya main itu Bumi deh kalau saya nggak salah. Dan itu saya scalpingin ya, bukan saya swingin ASGR seperti itu. Dan yang kedua ini Arko yang benar-benar secara luar biasa lah ya. Ini kalau teman-teman diamond hand ya ini cuannya luber lah nih. Arko saya mention tanggal 16 November ya. 6:30 malam hari Minggu. Arko buy areanya 1750 sampai 1800. Nih. Ya di tanggal 17-nya low-nya itu 1780. Ya sampai ini kan ya ini sampai 1800, jadi ini low-nya 1780
80 harusnya kena lah ya sama area yang saya bilang itu ya. Ternyata dia langsung gerak, cuma besoknya kan merah nih teman-teman. Nah, di sini saya hilang barang. Biasalah ya, karena udah terbiasa nih di kepala saya itu udah kebiasaan scalping gitu ya selama dia wah ini saya batasin dia saya trailing stop gitu ya. Wah, trailing stopnya terlalu ketat dan ngelihat deguyuran waktu itu saya buang. Jadi kalau teman-teman masih hold, wah ini luber banget sih, ini saya hilangin deh ya. Treatmentnya kan kemarin cuma sampai sini ya. Nah, ternyata kalau seandainya entry-nya di sini aja nih saya taruh entry-nya di atas lah ya di sini let's say. Nah, upside-nya bisa 30%. Waktunya berapa lama? 1, 2, 3, 4, 5. 5 candle 33%. Ini memang salah satu call saya yang sukses ya. Data transaksinya terakhir tanggal 21 udah netral. Tapi kalau kita tarik 1 minggu ya ini cukup oke lah ya. Yang main memang sahamnya juga secara likuiditas kalau lagi ngepump memang likuiditasnya naik ya 14 sampai 14 miliar ya. Tapi ketika di sini-sini nih masih belum teman-teman. Contoh di tanggal 14 ya. Waktu saya call. Saya call untuk tanggal 17 kan. Nah tuh masih cenderung kecil. Jadi bahkan volumenya itu naik berapa kali lipat tuh 3 ke 14. Ya segitulah ya. Jadi ya terus main gimana? Main ini sebenarnya masih so-so aja karena data transaksi volumenya ini ya belum ada volume besar yang menandakan distribusi besar. Di sini memang Stockbit mengatakan ini big distribution, tapi teman-teman perlu lihat big distribution ini dalam tercermin di volume ini masih cenderung kecil ya. Kalau volumenya gede dia harus spike volume rata-rata 20 harian ya. Ini kan ada garisnya. Kalau dia spike di sini lalu di sini big distribution baru itu udah mulai worry. Tapi whatever ini saya tetap fokus aja sama risknya saya jagain di 795 ya. Kalau misalnya teman-teman saya katakan di bawah 795 ya berarti bisa satu tick di bawahnya lagi lah ya ke 780 dan itu ya masih oke juga gitu ya. Seperti itu, mudah-mudahan teman-teman ada yang cuan. Coba yang cuan dari Arko atau ASGR boleh tulis di kolom komentar ya. Atau nggak ada nih karena sahamnya aneh-aneh, wah nih apaan nih saya nggak mau wah gitu ya. Mungkin juga gitu ya. Jadi seperti itu dan langsung aja ke pembahasan saham untuk minggu ini BRMS, IMPC dan SCMA. Yang pertama ini BRMS dulu lah ya supaya ini. BRMS kapan ini di call? BRMS saya callnya itu mana ini. Saya call itu hari Jumat ya. Di sini nggak ada jamnya sih ya. Kalau di Discord ada. Nih BRMS saya call nih yesterday kemarin itu jam 09.29. Saya bilang BRMS menarik untuk rebalancing MSCI, entry-nya 9.40 ya. Jadi kalau teman-teman lihat jamnya ini 09.29 ya. Ya, dari 9.40. Kalau 09.29 itu range-nya di mana? Nah, ini 10 berarti di sini ya. Nah, ini harganya masih 9.50, 9.40-an waktu itu. Dan akhirnya dia close-nya di 9.90 gitu ya. Kalau teman-teman dapat notifikasinya telat, ya mungkin dapatnya telat kan karena ada juga teman-teman yang join di yang belum join ke channel Discord itu telat ya dapat notifikasinya. Tapi ya makanya saya sarankan teman-teman juga manfaatin ini ya, pakai diinstal Discordnya supaya nanti notifikasinya instan masuk ke handphone gitu. Dan saya sendiri punya barang si BRMS mana ya? Saya sharing gak ya? Saya lupa deh, ini di grup sih saya bahas sempet BRMS. Oh, SL-nya saya di 895, tapi average saya tuh nggak jauh kok dari itu ya teman-teman. Saya average saya sekitar 950-an. Jadi ini sekarang harganya ada 990 tapi masih di-mention apakah menarik ya, makanya kan sentimennya ini yang membuat itu menarik ya. Jadi ini saya sharing analisanya. Nah, saya kan di sini sampaikan bahwa rebalancing MSCI gitu ya. Nah, rebalancing MSCI itu maksudnya apa? Nah, ini saya tarik di tanggal berdasarkan pengumuman MSCI gitu ya. Nah, ini kan efektif date-nya tanggal 25 November ya. 25 November itu adalah hari Selasa. Nah, saya langsung berasumsi efektif date tanggal 25 artinya rebalancing-nya dia akan terjadi di satu hari sebelumnya yang mana itu adalah tanggal 24 November. Tanggal 24 November itu adalah hari Senin. Makanya kemarin hari Jumat saya call ya BRMS. Dan ya jadi bukan buy sore jual pagi ya. Ini saya callnya di pagi gitu ya. Jadi
Ya buat teman-teman yang ikut nih harusnya udah floating profit ya walaupun tipis ya mungkin sekitar 2%-an. Dan ya harapan saya gimana targetnya? Saya sih nggak muluk-muluk harapan saya ya. Mudah-mudahan ini tercapai. Harapan saya ya kan kalau misalnya berharap nggak masalah lah ya. Saya punya target dia di 1100 ya. Di 1100 lah at least. Jadi dengan posisi saat ini kalau saya buat secara trade plan di 895 stop lossnya. Sorry. Ini karena magnetnya ya. Oke, matiin dulu. Ini adalah harga dia closing terakhir 895. Nih. Nah, kalau di posisi saat ini risknya udah jadi kurang lebih 1:1 ya teman-teman. Cuma karena saya call-nya kalau teman-teman yang udah join di YouTube membership kan saya call-nya di 940-an ya. 940-an ya udah pasang trailing stop aja ya. Jadi udah pasang aja BP di harga entry gitu ya. Kalau di sini kan BP di harga 950 oke itu ya. Pasang let's say. Jadi ini anggaplah teman-teman nggak join di YouTube membership. Nah, terus baru mau entry gimana nih risknya? Jagain aja di low candle hari Jumat. Berapa harganya low candle hari Jumat? Tapi bukan yang week ya. Bukan yang di week di bawah. Jagain aja di 950. Jadi kalau teman-teman HK di harga closing kemarin di 990 ini risknya masih 1:2 gitu ya. Ya ini kenapa saya ulang karena memang menurut saya ini BRMS masih tetap berpotensi kok. Karena upside-nya ini saya yakin biasanya tuh dia waktu udah mau closing ya, udah sore-sore itu biasanya kencang. Makanya BRMS pantau aja kencang, pantau aja ketat gitu ya. Saya yakin sih mudah-mudahan akan terulang kejadian waktu dia rebalancing indeks gold index ya di sini ya. Sorry ini chartnya berantakan. Nih waktu dia rebalancing di sini tuh dia 17% upside-nya ya. Jadi makanya kalau seandainya dia ke 1100 ini upside-nya sekitar 11%. Mudah-mudahan sih tercapai. Jadi alasannya itu. Data transaksinya gimana? Ini udah jelas. Yang ya. Jadi yang jadi buyer itu adalah AK foreign. Ya, indeks MSCI yang AK foreign gitu ya. Seperti itu alasannya. Yang kedua adalah saham SCMA. Kenapa saham SCMA kembali menarik? Ya karena sederhana, ini kalau teman-teman nonton konten saya yang di 2-3 minggu yang lalu ya saya lupa. Itu saya sempat bikin trade plan, ini harusnya masih ada ya. Coba kita lihat. Nah 9 November ya di sini ya. Jadi saya bilang stop lossnya di 354 gitu ya. Waktu itu saya bilang stop lossnya di 354. Nah ketika dia turun ini kan dia sentuh stop loss, itu bahkan ada dari teman-teman yang nanya gitu sama saya, Bang kalau di 354 saya beli gimana gitu ya. Dia nanya gitu, saya bilang wah jangankan 354, 350 juga kayaknya bakal dikasih deh. Karena yang ngebit itu retail waktu itu. Jadi ya bener aja ya low-nya itu sempat ke 342. Nah jadi makanya waktu itu saya belum entry. Kenapa? Saya tahu ini si RF-nya masih akum gitu ya. Tapi waktu itu saya bilang yang punya barang banyak itu bukan RF tapi YP. Jadi saya berasumsi mereka ini temenan gitu ya. Jadi kombinasi dari dua orang itu dua broker yang orang yang menggunakan broker itu maksud saya ya. Itu harusnya kalau dia berdua udah main ini udah satu tim gitu ya. Udah di sisi yang sama. Ini indikasinya udah dekat ada tanda-tanda mau main. Asumsi saya sih seperti itu. Mudah-mudahan sih teman-teman ngerti ya. Karena kalau saya mundurin lah anggaplah tanggal 20 sampai di periode penurunan ya 11 nih. RF aja yang main ya, PD kan jauh ya, sedangkan si YP-nya nggak aktif gitu ya. Nah lalu pada saat turun ini juga siapa yang beli itu? Retail gitu ya. Makanya sebenarnya kadang-kadang siapa mover di saham itu tuh bukan jadi prioritas pertama, tapi saya ngegampanginnya itu retailnya di mana gitu. Karena dengan cara seperti itu lebih memudahkan saya dalam melakukan analisa gitu ya. Ini kan bahkan di tanggal 20 belum kelihatan gitu ya, tapi di tanggal 21 cus ya. Ini keluar, ini juga keluar dan ini juga saya bilang nih di grup saya ya, di grup Valburi nasabah Valburi saya. Jadi ini pagi-pagi jam 09.07 saya bilang SCMA mulai cakep lagi ya. Terus jam 14.31 sesi 2 saya bilang ini fix ya, bukan retail yang gerakin. Terus saya bilang apa YP sama RF yang mulai mau main ya, saya bilang gitu kan.
Ini jam 14.31 dan ternyata sorenya end of day-nya bener ya tanggal 21 itu yang main siapa? RF sama YP, yang mana RF sama YP ini adalah mover di saham SCMA. Jadi itu alasannya. Dan kalau seandainya begitu gimana trade plan-nya? Ya saya sih posisi saya sampein sih saya sempat sampein 376. Jadi saya belinya ini juga bukan di harga yang murah ya teman-teman. Saya beli di 376. Teman-teman lihat aja nih 376 itu berarti di mana? Di sini tuh. Udah deket-deket atas kan? Oh, di sini saya beli 376. Nah, jadi saya bilang saya beli 376 SL-nya 368. Oh. 376 SL-nya 368. Jadi saya benar-benar pakai entry-nya itu entry scalping gitu ya. Jadi kalau seandainya ini dia cuman ngejarum atau upper wick doang, ya saya nggak kena, saya kena risknya cuma sekitar 2%. Terus sekarang kan posisinya dia udah bagus lah ya, maksudnya udah terkonfirmasi RF sama YP. Lalu trade plan-nya gimana? Ini kan dia naik kemarin 5,6%. Jadi teman-teman bisa consider ada dua opsi. Kalau seandainya pakai trade plan saya yang lama, itu risknya itu sekitar 6,7%. Yang mana angka yang dibatasin itu 354. Itu bisa dipakai atau low candle hari Jumat. Kalau pakai low candle hari Jumat itu low-nya itu di 362. Tapi supaya jangan hilang barang ya saran saya sih di 354 aja. Jadi ini saya rubah ya teman-teman. Ini saya ganti jadi tanggal 22 November. Gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti targetnya kemana. Targetnya ke last resistnya dia yang terakhir dicapai di tanggal 9 Oktober. Yang mana kalau pakai risk reward ini masih 7% berbanding 23%. Jadi risk rewardnya juga cakep. Lalu kenapa SCMA? Kan ini grup MTech yang lain juga pada gerak gitu ya. Ya somehow saya perhatikan berdasarkan analisa data transaksi untuk MTech ini memang secara mengejutkan kemarin juga kenceng gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari jumlah pemegang saham, lalu saya lihat juga data transaksi beberapa waktu terakhir, ini retailnya banyak banget gitu. Nah kalau retailnya banyak, biasanya si market maker mau naikin harga sahamnya pasti kena guyur juga, disiram-siram juga sama retailnya. Jadi buat dia naik kencang, rasa-rasanya ya agak berat menurut saya gitu ya. Lalu mana lagi saham grupnya MTech yang udah naik kencang? Ada Same, ini kan udah saya mention ya ke scalping harian ya. Ini saya mention loh kemarin. No tuh. Top 1 malah mentionan saya tuh ya. Nah, itu kan. Terus Buka juga kan ya Bang ya. Buka gimana? Nah Buka secara price action ini ya posisinya sih memang betul low risk. Tapi volumenya belum keluar. Dia juga nih movernya di sini tuh LG kalau untuk dibuka ya. Nah ini LG-nya juga terlihat masih cenderung belum aktif lah ya, belum aktif. Jadi si yang terkonfirmasi ya si SCMA. Ini. Volumenya juga kemarin hari Jumat tanggal 21 itu sudah break volume MA20 gitu ya. Nah kalau dilihat posisinya gimana? Posisinya juga udah dekat-dekat break. Break resist yang tidak berhasil ditembus di tanggal 11. Jadi ini kan 7 udah mau break, ini kan resist ya. Udah break nih, wah confirm. Ternyata di tanggal 10 ya masih posisi area-area situ minus 1%. Di tanggal 11-nya ini confirm, dia false break turun. Nah ini baru retest yang kedua. Ya saya berasumsi ini udah cukup kuat karena si komposisi ini. Ya. Jadi itu alasannya SCMA. Jadi SCMA saya pakai stop loss di area di harga 354. Oke. Lalu lanjut supaya nggak terlalu lama IMPC. Wah nih IMPC kan posisinya udah naik kencang banget Bang. Dari mulai dari harga 300-an udah berapa persen nih naiknya? 600%, masih oke apa enggak? Saya tetap objektif aja selama kita punya titik-titik batas resiko ini harusnya sih menurut saya masih cenderung oke ya. Jadi alasannya kenapa? Di tanggal 21 November, ya ini saya ceritainnya gampang supaya nanti teman-teman bisa analisa sendiri ya. Di tanggal 21 November, ya di tanggal 21 November top buyer 1 sama 2-nya itu adalah KI sama LG. Oke, masing-masing beli 15 miliar dan 10 miliar, 60 ribu lot dan 40 ribu lot. Lalu ini ditransaksi tanggal 21. Ternyata saya coba intip-intip nih.
di periode kenaikan yang luar biasa ini, saya tarik simpel ya, sederhana, ada tanggal 15 September ya. Sini. Nah, ternyata top buyernya itu KI sama LG. Ya, dari tanggal 15 September sampai 21, ini tanggal 20 aja deh. Nah, top buyer 1-2-nya siapa? Top buyer 1-2-nya LG. Lalu saya tarik ke tanggal, saya balikin lagi ke tanggal 21 hari Jumat kemarin. Ternyata top buyernya kembali LG sama KI. Lalu sellernya siapa? Sellernya ini retail. Nah, indikasinya gimana? Artinya si market makernya atau movernya itu yang melakukan pembelian di hari Jumat. Gitu. Ini indikasinya gimana? Ini jadi indikasi yang bagus karena yang ngebeli bukan retail, tapi siapa? Tapi si market makernya gitu. Lalu gimana trade plan-nya? Saya sih sederhana lah ya. Kan di 2500 saya set dia punya batas stop loss. Itu risknya 7% dengan targetnya kurang lebih resist kemarin lah ya, di sinilah. Nah, ini 1:1, 7 sama 7. Tapi kan teman-teman perlu lihat juga nih secara struktur ya. Ini sahamnya all time high. Oke. Kalau di all time high, resistnya itu ya resist yang terakhir. Dan kalau seandainya dia break di area sini, bukan tidak mungkin dia akan terus menembus ke area yang saya juga nggak tahu ke berapa. Karena ya kalau saham all time high itu banyak orang yang bilang bahwa all time high itu sky is the limit gitu ya. Jadi ya seperti itu intinya. Kalau risk rewardnya ini menurut saya menarik. Jadi ya saya bikin aja IMPC swing pendek, entry let's say di closing kemarin ya teman-teman 2690. Sorry. Nah, SL-nya di mana? Di 2500. Tapi jangan di 2500 pasnya ya, takutnya kena shake out aja teman-teman, lebih kecil dari 2500. Coba kita intip bid offernya. Tuh. 2500 berapa bidnya? Coba teman-teman kan bisa lihat sendiri ya, 18.000 lot. Artinya apa? Ya memang area ini area support. Dan 18.000 dengan frekuensi yang cenderung kecil. Jadi ya menurut saya bisa salah ya teman-teman, saya bisa salah. Menurut saya ini ya memang area yang dijagain. Bahkan sebelum 2500 ada support minor juga. Di mana support minornya? Di 2540. Ini juga area yang dijaga gitu ya. Nah, jadi bahkan di atas ini di area-area sini juga dibid dengan jumlah lot yang cukup lumayan besar. Jadi trade plan-nya gimana? Risknya 7% dengan potensi upside-nya 7%, 1:1. Tapi ini nggak inline ya, karena bisa jadi kalau dia break area 2900, ya saya cuma bilang sky is the limit. Mungkin 3000 ya. Ya mungkin 3000 lah target terdekat ya, karena biasanya round kalau angka bilangan bulat ya, biasanya bilangan bulat tuh jadi resist lah ya. Jadi kalau saya targetin ke 3000, ini 7% sama 11%. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau dapat WL menarik bisa join YouTube membership, atau kalau mau punya grup diskusi ya, grup diskusi bareng sama saya. Ya mungkin saya nggak ngajakin trading bareng di sini ya, cuman saya kasih tahu ke teman-teman ya biasanya saham-saham yang lagi yang lagi seru apa. Terus kalau misalnya ada saham-saham yang berpotensi bahaya, saya biasanya akan sharing di sini. Ini caranya gimana? Bayar apa enggak? Gratis teman-teman. Caranya teman-teman tinggal cari aja video saya, terus cek link yang ada di description video saya. Nah, ini contohnya video saya. Nanti teman-teman lihat aja link yang ada di description video. Ya, di sini kalau teman-teman mau traktir saya cuan, ya kalau teman-teman berhasil cuan lah ya dari WL saya, mau traktir saya cuan boleh cek link link.link.id yang ada di description. Lalu kalau teman-teman mau join ke grup yang tadi saya sampaikan, bisa isi aja Google Form di sini ya. Untuk konfirmasi nanti bisa kirim WA atau DM saya di IG. Ini IG saya gitu ya. Saya juga kerjasama sama di sini sama Bang Adim ya, Pak Adim ya di sini untuk Kisi Sekuritas. Seperti itu. Jadi dan ya buat teman-teman kalau mau gabung gimana caranya? Lihat aja di video saya, di sini ada menu gabung, teman-teman tinggal klik. Setelah teman-teman klik, teman-teman klik lagi yang ada di sini gabung. Nanti di sini ada beberapa opsi pembayaran ya teman-teman.
Nah ini bisa menggunakan dompet digital, ada GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa lah metode pembayaran, bisa pakai ShopeePay, Dana gitu ya. Seperti itu, semoga ya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan cuan buat teman-teman. Jadi mungkin sedikit saya mau sampaikan bahwa marketnya ini akan ada potensi koreksi gitu ya. Karena risky aset Bitcoin udah 82 ya, 82 ya, 81 ya. 84 udah sempet 80, sekarang udah 84, risky aset ambrol. Jadi ya mudah-mudahan sih nggak dampak signifikan lah sama market kita. Saya soalnya agak ragu, yang pertama si Bitcoinnya itu dalam dan ISG kita tuh adanya di posisinya di pucuk gitu, di all time high ya. Oh enggak all time high, yang hari ini ya, hari Kamis yang all time high ya. Jadi ya seperti itu, makanya menurut saya pemilihan saham itu jadi kunci ya untuk bisa survive di kondisi market yang posisinya lagi kurang begitu enak. Tapi kalau nanti marketnya bullish sih boleh sih semua saham sikat aja pasti cuan. Kalau sekarang harus benar-benar picky sih menurut saya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.